Seringnya kan kita mikir ya, iman itu soal cari aman, cari tempat yang terang, yang nyaman. Tapi, gimana kalau ternyata iman yang sejati itu justru sebaliknya? Justru memanggil kita untuk melangkah masuk ke tempat-tempat yang paling gelap. Nah, hari ini kita bakal bedah satu kisah yang luar biasa banget tentang iman yang super nekat dari perjalanan hidup David Wilkerson. Ayat ini tuh kayak jantung dari seluruh cerita kita. Ini bukan cuma kata-kata puitis ya, ini tuh sebuah deklarasi, sebuah janji. Janji kalau sekecil apapun terang itu, kegelapan gak akan pernah bisa menang. Nah, kisah David Wilkerson ini jadi bukti hidupnya, bukti nyata dari janji ini. Oke, tapi pertanyaannya gini, gimana cara kerjanya di dunia nyata? Bukan cuma teori di atas mimbar gereja yang aman, tapi ya di lorong-lorong jalanan yang bahaya banget. Di antara orang-orang yang, jujur aja, udah dicap sampah sama dunia. Nah, inilah pertanyaan besar yang mau kita coba jawab bareng-bareng. Sip, kita masuk ke bagian pertama dari ceritanya ya. Semuanya ini dimulai dari sebuah panggilan yang, kalau kita pakai logika kita, ini kedengerannya bener-bener gila. Coba deh lihat kontras yang gila banget ini. Di satu sisi ada David Wilkerson, seorang pendeta di desa kecil, hidupnya adem ayem, aman, bisa ditebak lah. Nah, di sisi lain ada New York City. Tapi ini New York zaman dulu ya, pusatnya kekerasan geng, narkoba di mana-mana, orang-orang putus asa. Ini benar-benar dua dunia yang beda banget, yang kayaknya nggak mungkin ketemu. Tahu-tahu Tuhan panggil dia buat ninggalin dunianya yang enak itu dan nyemplung langsung ke pusat kekacauan tadi. Coba deh kita bayangin sebentar. Kalau pakai kacamata kita, kacamata manusia, ini kan kayak misi bunuh diri. Bahaya banget, nggak ada jaminan apa-apa, dan jujur aja nggak masuk akal sama sekali. Tapi, ya itu dia, Wilkerson nggak jalan pakai peta logika. Dia pakainya kompas iman. Nah, iman yang kayak gini tuh nggak nuntut kita buat bisa lihat semua jalannya di depan. Nggak. Cukup percaya penuh sama yang nunjukin jalan. Bahkan pas jalan itu kelihatannya ngeri banget. Dan disinilah kita dapat pelajaran penting yang pertama. Kadang-kadang, langkah iman terbesar itu justru diambil pas logika kita udah teriak kenceng, "Stop, ini gila, nggak masuk akal." Ketaatan yang sejati itu seringnya baru mulai pas kalkulasi kita udah mentok. Oke, jadi dia udah jawab panggilan gila itu. Terus, gimana caranya dia kerja di sana? Ternyata ini bukan soal khotbah yang wow, yang menggelegar gitu, bukan. Tapi pendekatannya jauh lebih mendasar dan radikal. Metode Wilkerson itu sebenarnya simple, bisa kita lihat di sini. Nomor 1, dia hadir. Dia nggak nungguin anggota geng datang ke gereja, tapi dia yang samperin mereka ke kandangnya. Nomor 2, dia mengasihi. Dia rangkul orang-orang yang sama masyarakat udah dicap menjijikan. Nah, baru setelah itu, nomor 3, perubahan yang sejati itu bisa kejadian. Dan ini ngasih kita pelajaran kedua yang ngena banget. Injil yang paling efektif itu ternyata bukan yang diteriakin dari jauh, tapi yang ditunjukin lewat aksi kasih dari deket. Orang-orang yang udah hancur lebur ini nggak butuh satu ceramah lagi. Mereka cuma butuh ngerasain kalau hidup mereka itu berharga. Karena kasih itu ibaratnya kunci yang ngebuka telinga. Terus hasilnya gimana? Wah, luar biasa. Pecandu heroin bisa bebas. Pemimpin geng yang paling ditakutin nyerahin hidupnya. Ini bukti nyata kalau pesan yang dia bawa itu bukan sekedar teori kosong, tapi benar-benar sebuah kekuatan. Kekuatan yang bisa bongkar pasang hidup orang yang paling hancur sekalipun. Tapi coba dibayangin, kerjaan kayak gini kan brutal banget ya. Pasti capek luar biasa, emosi terkuras, fisik juga. Terus bensinnya apa? Dari mana David Wilkerson dapat kekuatan buat terus jalan hari demi hari di lingkungan yang nekan banget kayak gitu? Jawabannya ada di sini nih. Ada di fondasi di dalam dirinya. Kekuatan buat melayani di luar itu ternyata nggak datang dari strategi pintar atau program yang keren. Bukan, semuanya itu sumbernya dari kehidupan rohani pribadi yang dalam, rajin berdoa, hati yang gampang bertobat, sama komitmen buat hidup kudus. Nah, ini pelajaran kita yang ketiga dan mungkin yang paling dasar ya. Simpelnya gini, kita nggak akan pernah bisa ngasih apa yang nggak kita punya. Pelayanan yang benar-benar ngefek di luar sana, itu lahirnya dari perjumpaan yang asli di ruang pribadi kita. Karena kekuatan di depan orang banyak itu datangnya dari kerendahan hati waktu kita sendirian di hadapan Tuhan. Oke, jadi setelah kita ngikutin perjalanannya yang keren ini, yuk kita rangkum 3 pelajaran utama yang bisa kita bawa pulang dari kisah David Wilkerson. Yang pertama,
Panggilan kita itu bukan buat bangun benteng yang nyaman buat diri sendiri, tapi justru jadi pembawa terang kemanapun, dimanapun ada gelap. Yang kedua, taat sekalipun kelihatannya nggak logis, itu tuh kunci yang ngebuka pintu buat kuasa Tuhan yang ajaib. Dan yang ketiga, jangan pernah sekali-kali ngeremehin kekuatan Injil. Nggak ada orang yang terlalu hancur atau terlalu jauh buat dijangkau. Jadi pertanyaannya buat kita sekarang bukan lagi apakah kita dipanggil, tapi kemana? Tempat gelap buat kita mungkin bukan geng jalanan New York ya. Bisa jadi itu meja kerja kita, lingkungan pertemanan kita, atau bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Dimanapun itu pertanyaannya tetap sama, siapkah kita untuk masuk dan jadi terang?